Saya tidak butuh tim yang banyak, saya butuh tim yang solid. Menjadi tim sukses itu, orang masyarakat kan bilang, yang mana calegnya ini? Betul. Kenapa cuma kau yang datang? Ini caleg pandangnya ini berat. Kan uang saksi sudah selesai. Ya, tapi kalau yang menang kan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarap Channel. Sarap dulu dong. Iya, minum dulu. Nah, hari ini Vini, kita kembali berpodcast lagi setelah beberapa hari kita istirahat. Mungkin minggu beberapa minggu kita istirahat karena ada dinamika politik, hiruk pikuk politik, pemilu dan lain-lain. Tapi alhamdulillah hari ini sudah selesai pemilu meskipun masih tahapan KPU. Ya. Tapi sudah mulai kelihatan ini siapa-siapa yang menang, ya kan? Dan beberapa caleg-caleg yang menang kan, ya kebanyakan yang tampil di Sarap Channel. Tepuk tangan untuk Sarap Channel. Keren-keren ya Sarap Channel. Ada di antaranya kan ada Kak Wim, ada Kak Ucu, ada Anwar Hafid, ada Kak Andika Merita, ada Dandi Nayawan, ada Kak Akbar Supratman Adi Akhtar, ada Alfian Ceniago, ada Bapak Muhyiddin Said. Oh iya. Pokoknya ada banyak lah. Ada Jadi, banyak. tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Rame pokoknya. Kalau Jadi kita... yang terpilih, saya sudah terserah. Nah, hari ini kita tidak mengundang caleg ini, Ya. karena sudah selesai pemilu, tidak ada lagi caleg. Yang tersisa hanya tinggal caleg terpilih dan Tapi caleg tidak terpilih ya. Oh iya. Iya. Tapi Vini, kau punya ini enggak? Kau punya, sebelum kita ke narasumber ini, Iya. kau punya enggak pesan-pesan atau waktu pemilu ini apa yang paling berkesan menurut kau? Satu saja sih Kanda. Apa? Ternyata tidak menjadi pilihan itu rasanya sakit. Waduh. Itu untuk caleg gagal ya. Memang tidak menjadi pilihan itu rasanya sakit, tapi ya itulah proses belajar. Iya. Ya. Proses bertanding, ada yang kalah, ada yang menang. Mohon bersabar ya, makanya datang ke Sarap. Iya. Nah, kita ke narasumber ini. Hari ini kita tidak mengundang caleg seperti yang kita sampaikan tadi, tapi kita mengundang orang di balik kesuksesan caleg. Jadi salah satu tim sukses. Beliau ini adalah Jurkam Wilayah Barat untuk Bapak Beni Yanto Tamureka. Beliau adalah Kakanda Adi Surya. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah sehat. Kasih tinggi suaranya Pak Beni tinggi loh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Adi ini langsung ini Kak. Iya. Kenapa? Bagaimana rasanya menjadi tim sukses setelah pemilu ini? Iya. Apakah dilupakan calegnya? Iya. Rasanya pertama sekali saya mau bilang capek. Capek. Iya. Kenapa Kak? Kenapa capek? Karena hampir kurang lebih aktivitas kita itu untuk proses kampanye ya. Iya. Itu sekitar 2 bulan. 2 bulan saja kampanye? Maksudnya yang efektif. Efektif. Oke. Yang terus menerus, tidak berhenti. Yang rutinitas setiap hari itu Oke. kurang lebih 2 bulan. Itu yang bikin capek kan? Itu yang bikin capek. Tapi nikmat juga kayaknya. Di balik kecapean itu ada kenikmatan, ada keindahan. Oh, Iya. Saya kayak melayang-layang di balik kecapean ada kenikmatan. Saya mau pikir yang lain. Tolong diperjelas Kak, Iya kan, maksudnya Kak Arif pasti melalang buana otak nih. Namanya kan laki-laki kese kan. Kenikmatannya Iya. apa begitu kan? Ya, kalau saya belajar dari pengalaman kemarin melakukan kampanye, Iya. kan khusus wilayah barat itu. Iya. Kenapa kita katakan wilayah barat? Karena berada di bagian barat untuk wilayah Sulawesi Tengah. Iya, betul. Ya, mulai dari Parigi Motong, Iya, kan? Donggala Sigi, Donggala Sigi dengan Kota Palu. Iya. Sebenarnya sampai Toli-Toli dan Buol. Oke. Kan? Yang saya rasakan itu pertama enak sih, maksudnya saya bertemu dengan beberapa orang-orang ya. Masyarakat. Oke. Setiap hari karena Oke. ada tugas sendiri buat saya. Ada tugas sendiri. Maksudnya begini, karena kandidat saya itu tidak melakukan kampanye di sini, tidak turun langsung Oke. kampanye di sini. Oke. Saya yang ditugaskan untuk mewakili kandidat. Itu berat itu Kak? Sangat berat. Dia karena tidak membawa kandidat toh? Tidak membawa kandidat. Jadi saya minta maaf. Siap. Saya butuh tenaga ekstra, pikiran ekstra untuk meyakinkan orang-orang. Betul. Kan?
untuk bisa memilih kandidat saya pada tanggal 14 Februari kemarin. Iya, betul. Dengan saya berhadapan dengan beberapa, ya mungkin beratus-ratus karakter manusia. Iya, iya. Dari yang mungkin yang masih muda sampai orang-orang tua pun saya harus hadapi. Iya, betul. Karena begini Kak, kebanyakan tuh kalau menjadi tim sukses itu, orang masyarakat kan bilang, yang mana calegnya ini? Betul. Kenapa cuma kau yang datang? Ini caleg pepandangannya ini berarti. Iya kan, Iya, biasa kan betul. ada begitu. Iya, Itu iya. kan pasti didapat di lapangan. Kak. Gimana itu? Kalau kita sih tidak begini, bukan kita pandang enteng masyarakat, sama sekali tidak pandang enteng masyarakat kan? Iya. Karena memang bagi kandidat ada komitmen yang dia bangun Oke. dengan internal partai, Oke. bukan berarti itu adalah tugas partai, enggak, dengan internal partai Oh, komitmen oke. bahwa dia tidak akan melakukan kampanye di wilayah barat. Oh. Itu dia lebih akan fokus ke Wilayah timur. dan Oh. itu sebenarnya justru terbukti Iya, betul. dengan dia fokus di wilayah timur, alhamdulillah perolehan Maksimal. suara maksimal. Betul. Dibandingkan dia harus membagi fokus timur Iya. ke barat kan, jadinya lagu wali kan, Iya. begitu. Timur ke barat. Selatan ke utara. Iya. Lucu itu. Iya. Tapi berarti ada komitmen yang dibangun, artinya pemetaannya bagus ini. Iya, Kan? Bisa dikatakan begitu ya. Ada strategi kita tersendiri bahwa bukan tidak perlu, tapi belum memungkinkan untuk kandidat itu melakukan proses kampanye di Wilayah barat. Oh, Oke. Karena akan merusak juga kan, maksudnya merusak pemetaan siap. yang sudah dilakukan, toh. Siap. Oke. Nah sebelum itu tadi kan, Iya, sebelum oke. kita bicara terlalu jauh tentang bagaimana strategi yang kakak di wilayah barat ini Iya. mewakili Pak Beni kan, Oke. kita mau tanya dulu sebenarnya kakak ini latar belakangnya sebagai apa? Iya, betul. Apakah kakak memang seorang pekerja politik profesional atau Iya. ada pekerjaan lainnya? Iya. Iya. Karena kalau pekerja politik berarti sudah selesai. nih. Nah, betul. Berarti selamat datang di dunia nganggur ya. Ya, kalau saya sebenarnya latar belakang bisa dikatakan hanya seorang aktivis. Oh, aktivis. Masuk juga sebenarnya dengan pekerja politik profesional kan. Lebih banyak aktif di dunia sosial. Wah. Tuh, dia ada pekerjaan yang tetap apa yang maksudnya iya kan? Iya, pekerjaan yang maksudnya ada penghasilan rutinnya begitu. Iya, itulah. Bukan kan setelah berarti kalau kakak cuma hanya pekerja politik, apalagi ke ini Iya. berarti setelah ini sudah Iya, kakak ogah kaki tadi. Iya, kan uang saksi sudah selesai. Ya, tapi kalau yang menang kan beda. Itu yang lupa kita tanya kan betul ya iya. Oh iya. Tidak, sebenarnya begini, saya profesional kerja juga, ada Oke. profesional kerja. Oke, ada pekerjaan lain. Ada Oke. pekerjaan tetap lain, cuman hari ini lebih fokus untuk bagaimana membantu Pak Benianto sendiri Oke. untuk urusan politiknya. Oke, jadi jelas Iya. ada pekerjaannya. Apa? Tapi kak, kenapa kakak memilih juga sebagai pekerja politik? Apalagi dengan ini toh. Pak Beni. Maksudnya kan ada banyak Ada toko-toko. banyak, iya. Kenapa kakak memilih Pak Beni? Pertama yang saya jawab, kenapa saya memilih untuk membantu ya secara politik Pak Iya. Benianto Tamoreka. Iya. Pertama, ya sosok beliau bagi saya kan. Oke. Bagi saya. Kemudian fashion saya sebagai aktivis dari sekolah, dari zaman SMP sampai hari ini kena dengan beliau. Maksudnya dengan sosok beliau yang harus saya perjuangkan. Kalau bicara perbedaan sebenarnya para politikus yang ada di Sulawesi Tengah ya, itu punya karakter dan ciri khas masing-masing. Oke. Kan? Kalau saya bisa bilang kalau Pak Beni ini ya ciri khasnya hampir-hampir orang semua tahu dia dermawan. Harus kesekenalan kita. Hubungan sosialnya dengan masyarakat kuat. Oke. Kan? Itu yang kemudian saya memilih beliau untuk membantu memperjuangkan beliau. Oke. Dan yang terakhir beliau orang yang paling aspiratif. Aspiratif maksudnya bagaimana nih, Kak? Ketika misalnya mohon maaf ini ada tim sukses, ada relawan, bahkan masyarakat memberikan saran, dia terima dan dia laksanakan. Oh. Kalau menurut dia itu memang betul-betul untuk kepentingan bersama, dia akan lakukan saran itu. Oh, oke. Karena ada kan biasa caleg agak sedikit ego kan. Iya. Ketika masyarakat yang kalangan, mohon maaf ini bukan kalangan bawah juga, tapi yang dianggap tidak setara dengan dia. Betul. Jadi, tuh sejuk. Saya yang paling tahu, saya politisi, saya yang tahu. Berarti Pak Beni tidak sosok yang tidak seperti itu. Tidak sih, kalau saya selama kurang lebih hampir 5 tahun dengan beliau, Oke. tidak seperti itu penilaian saya. Wah, ya.
Tapi ini luar biasa loh Pak Benianto Tamureka ini. Kan kita juga baru tahu dan kaget melihat suara beliau. Dan kalau bisa ditampilkan luar biasa perolehan suara Pak Beni hari ini di Banggai, khususnya di Kabupaten Banggai. Karena potensi sekali Golkar bisa, ini kan kita sebut saya partai kan, Golkar bisa 2 kursi hari ini. Iya. Setelah beberapa tahun yang lalu pernah 2 kursi, tahun ini berpotensi lagi 2 kursi. Ini strategi seperti apa kira-kira bisa sampai meledak begini suaranya Pak Beni, ya kan? Iya. Apalagi khususnya wilayah barat. Wilayah timur. Kan Wilayah barat ini. penanganannya Kak Adi. Oh iya betul. Iya. Karena dia di wilayah barat. Tapi banyak sih suaranya. Oh, baik sih. Iya. Kalau strategi sebenarnya umum sih. Oke. Umum yang kita lakukan umum. Tapi kalau kalau Haji Beni, Oke. kalau Pak Beni sendiri saya sebut Haji. Biasa saya dengan sapaan akrab saya dengan beliau itu Haji. Haji. Saya juga kalau Pak Muhyiddin, Haji Muhyiddin. Siap. Lanjut. Nah, kalau Haji itu lebih kepada membangun kekompakan tim. Oh, oke, bersatu. Bersatu Oke. kita harus kompak, kita harus Betul. solid, betul-betul solid. Oh, Ya. oke. Sehingga apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi strategi kita bisa terlaksana dan tercapai dengan baik. Iya, berjalan dengan baik ya. Karena kan ini soal strategi. Iya. Berarti itu kuncinya sebenarnya. Bersatu. Kekompakan dari tim sendiri. Kalau Oke. kalau tim kita sudah tidak kompak, agak repot sih. Oke. Biar strategi orang bilang pakai strateginya Sun Tzu pun, kan? Kalau sudah Iya, kalau tidak kompak. tim internal kita tidak kompak, tidak akan jalan strategi itu. Oke, so, strateginya berarti harus kompak karena kalau kompak bisa mendapatkan suara yang maksimal. Maksimal. Itu yang membuat Pak Beni ini luar biasa sekali di timur dan Pak Muhyiddin ini kita sebut saja dengan Pak Muhyiddin kan tandemnya di Golkar DPR. Pak Muhyiddin juga luar biasa di wilayah barat Iya. sehingga bisa menghasilkan suara yang banyak. Betul, Keren. betul. Kakak tahu tidak apa persamaannya Apa? Beni. iya, Ya. Pak Beni dengan Manchester City? Apa persamaannya? Apa? Tahu tidak? Tidak. Sama-sama pernah mencetak sejarah. Oh, luar biasa. Menjadi sejarah ya, karena Pak Beni akhirnya mencapai 2 kursi. Iya. Insya Allah kan. Insya Allah, amin, Hitungan amin, hari ini kan amin. seperti itu. Oke. Amin, amin. Tapi ada juga masyarakat yang kritik terhadap tentunya Pak Beni sendiri kan. Karena dianggap bahwa wajarlah dia mendapatkan suara terbanyak. Karena beliau salah satu pemilik kekuasaan yang ada di oke. Kabupaten Banggai. Karena saudaranya sendiri pun Bupati kalau tidak salah kan deh. Iya. Koreksi kalau salah, Bupati Banggai. Jadi wajar seluruh instrumen kalau ada caleg yang didukung oleh instrumen penguasa, kira-kira gampang lah untuk meraih suara. Itu bagaimana? Iya, kalau saya sih sebenarnya tidak melihat di sisi itunya. Oke. Karena ya hampir-hampir di setiap daerah, apalagi di Sulawesi Tengah ya, Oke. dalam proses Pileg 2024 ini banyak sekali juga yang punya privilege sebagai anak pejabat, Oke. sebagai keluarga pejabat, sebagai mantan pejabat, Iya. tapi tidak memperoleh, artinya mohon maaf ya, mungkin belum beruntung Oh iya. dalam proses Pileg kemarin. Tadinya mau disebut tidak memperoleh suara banyak ya? Ah. Belum beruntung lah. Belum beruntung. Belum Iya. beruntung Oke. untuk di Pileg ini. Jadi Berarti tidak semua? tidak semua. Kalau saya melihat seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya tidak lepas dari kerja-kerja keras Pak Iya. Beni sendiri, Ah. bukan hanya didukung oleh karena beliau memiliki instrumen penguasa di dalamnya. Betul. Oke, karena ada yang bilang begitu toh. Yang paling penting kalau dari kita, dari timnya Aji itu, ya beliau beberapa kali sampaikan ke kita bahwa untuk mencapai kemenangan itu butuh satu kekompakan tim. Iya, itu Saya yang tidak butuh tim yang banyak, saya butuh tim yang solid. betul. Oh, Dan itu iya. yang terbukti. Iya, iya, luar Ini biasa. baru tim sukses kan dong. Kenapa? Kan kita juga tim sukses, Tim sukses apa? tapi belum. Oh, tim belum sukses. Nah, tahu pertanyaanmu lagi sini. Siap. Kadi Siap. Surya. Nah, berarti kakak ini dekat dengan Pak Beni. Iya. Toh? Sekarang begini kak, dari banyaknya sekian politisi, apa yang kakak lihat yang ada di diri Pak Beni, tapi tidak ada di politisi lain? Oh iya. Saya sebenarnya bukan mau jawab tidak ada di politisi lain, karena kita tidak bisa melihat hati seseorang. Oh iya. Ya. Berarti Pak Beni bisa dilihat tadinya? Bukan bisa dilihat dari Bisa dirasakan? bisa dirasakan, bisa kita menilai sendiri dari mungkin dari aktivitas keseharian beliau. Oke. Ya kalau saya Pak Beni itu gimana ya? Sosok yang bisa menjadi bapak buat teman-teman tim, Oke. kan? Bisa menjadi kakak,
Oke. bisa menjadi musuh dalam berpikir. Oh iya. Musuh dalam berpikir. Musuh dalam berpikir. Ya bukan musuh dalam apa ya? Iya. Musuh dalam berpikir. Artinya bisa diperdebatkan cara berpikirnya. Jadi bukan orang-orang yang ego terhadap pikirannya itu. Betul. Oh, dia mau laksanakan sesuai dengan pikirannya, Iya. tapi bisa juga kita bantah. Bisa juga kita bantah. Oh, keren. Itulah yang saya bilang dari awal, dia sosok yang aspiratif. Aspiratif. Kemudian dengan kehidupan yang beliau, sisi menarik bagi saya Iya. adalah kehidupan pribadi beliau yang merintis karir, alhamdulillah sebelum jadi caleg, Iya. menjadi seorang pengusaha di ibu kota. Berarti sudah jadi pengusaha dulu. Benar. Maksudnya sudah settle dulu kehidupannya. Sudah settle, betul. Karena ada juga, sorry nih, saya tidak menyinggung siapa-siapa kan, saya tidak menyinggung. Ada juga orang yang tiba-tiba, nyalek, dia tahu apa kerjaan. Hanya karena dia keluarganya ini, dia ikut nyalek karena ada misalnya farm apa di belakang. Tapi kalau Pak Beni ini memang betul-betul sudah memulai karir pekerjaan, sudah lumayan settle kehidupannya, lalu terjun ke caleg. Iya. Oke, keren, ini luar biasa ini. Kak, hari ini kalau kita melihat perolehan suara yang didapatkan oleh Pak Beni kan, kan itu maksudnya sudah cukup tinggi lah Iya, ya Kak. betul. Kira-kira sudah berani belum untuk mendeklarasikan dirinya sebagai anggota DPR RI Yang terpilih. Iya. Sebenarnya kalau dari aturan kita, aturan pemilu, belum ada penetapan berarti belum bisa dikatakan sebagai pemenang atau sebagai calon anggota legislatif yang terpilih secara aturan. Tapi kita bisa lihat sendiri kan dalam perolehan suara bisa by pound masing-masing, kita bisa lihat bahwa sudah signifikan untuk mencapai kursi DPR RI. Iya, berarti bukan belum berani karena tidak mau mendahului KPU sebenarnya. Iya, kita dalam pemilu ini punya wasit, punya hakim. Iya, betul. Kan? Yang harus kita peserta hargai. yang harus kita hargai. Betul. Jadi kita belum mau mendeklarasikan diri sebelum KPU mengumumkan. Oke, tapi optimis kan? Insya Allah kita berusaha tetap optimis. Saya terus terang Kak, Golkar ini salah satu partai yang saya ragu sebenarnya dia akan 2 kursi. Sorry nih. Siap. Karena kalau melihat dari dari line up caleg, menurut saya lebih siap. Demokrat lebih siap. Karena ada Pak Anwar Hafid di sana, ada Ibu Ellen di sana, ada Dr. Rudi ya, Dr. Rudi mantan Bupati Buol, ada kalau tidak salah ada ini juga, ada Mardiman Sani. Jadi saya pikir Demokrat lah yang akan mendapatkan 2 kursi di DPR RI. Tapi kemudian Pak Beni orang baru yang kira-kira kita baru tahu lah. Sudah ini, padahal tidak pernah bikin konser loh. Iya kan, maksudnya kalau caleg-caleg lain bikin konser, minta talahatu dan lain-lain, tapi suaranya tidak signifikan loh. Berarti Karif habis suaranya waktu di konser, jadi pas pemilu suara. Waduh. itu bagaimana itu Kak? Kira-kira Sebenarnya begini. Pertama yang saya mau bilang, ketika Pak Beni mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon anggota DPR RI, banyak sekali banyak teman-teman kita, kawan-kawan kita kan, yang kemudian menolak. Menolaknya apa? Orang memprediksi bahwa Golkar itu ketika kita caleg dari Golkar, apalagi DPR RI, betul. 99% kemungkinan kalah. betul. Karena di Golkar ini ada orang tua kita, betul, yang sudah sangat mengakar dan punya investasi sosial, punya basis jelas, Tidak mungkin kita mau mengalahkan beliau. Betul. Orang semua bilang mustahil bisa mengalahkan beliau, kan? Iya. Sebut saja namanya, Pak Muhyiddin. Iya. Lord. Iya. Tapi mohon maaf, Pak Beni bukan mau melawan. Betul. Itu yang ingin dirubah, ingin disampaikan sama Pak Beni. Dengan hadirnya beliau mendampingi Pak Muhyiddin di proses pileg ini, menjadi tandem. Dia bukan ingin melawan, tidak sama sekali. Pun ada niatan untuk melawan. Justru dia ingin membantu mempertahankan kursi yang ada di Golkar sendiri. Iya betul, sangat membantu sih itu. Kalau misalnya berpikir, ngapain misalnya ya mau maju caleg DPR RI, 99% kemungkinan kalah. Betul. Orang gila mana yang mau mengeluarkan budget ataupun waktu luang, kos politik waktu luang untuk melawan itu yang sudah orang prediksi 99% kalah. Iya, bahkan belum dia CS Pak Muhyiddin sudah diprediksi dia lagi menang. Iya.
kita mau rubah itu. Bos ingin sampaikan, maksudnya Aji ingin sampaikan bahwa saya tidak melawan. Oke. Saya ingin membantu mempertahankan kursi ini. Itu Oke. pertama. Kemudian saya ingin menyampaikan sama semua masyarakat khususnya Kabupaten Banggai, Iya. kan, bahwa ayo sama-sama kita bangun kembali Sulawesi Tengah, Betul. kan? Ya, mohon maaf, hampir 2 periode kita tidak punya keterwakilan di parlemen untuk DPR RI dari Kabupaten Banggai. Dari timur ya? Dari timur. Oke. Khususnya Kabupaten Banggai. Iya, oke. Sudah 2 periode. Ini yang ingin diajak sama Pak Beni. Ayo, mungkin ada aspirasi dari masyarakat ke Iya. pusat Iya. yang belum tersampaikan atau mungkin belum menjadi skala prioritas. Mungkin Iya. dengan hadirnya Pak Beni bisa membantu. Betul. Itu pertama. Kedua, saya berpikir begini. Saya mungkin tidak juga dekat, tidak juga jauh. Oh, iya. Tapi kalau baku telepon masih oke lah, masih baku angkat kita orang baku telepon. Iya. Saya bilang sama beliau, Aji, sebenarnya tujuannya Aji apa? Iya. Kalau mau jadi pejabat hari ini, Aji ketua partai Golkar Kabupaten Banggai, ketua Betul. DPD 2 kan. Betul. Hari ini mungkin saya bisa gamblang nyatakan Iya. perolehan suara Golkar sangat signifikan di Kabupaten Banggai. Dari 5 kursi jadi 11 kursi menuju 12 kursi. Luar biasa tuh. Per hari ini. Kan? Itu dari tangan dingin dari Seorang ketua DPD Golkar. Ketua DPD Golkar yang juga caleg DPR RI. Iya, Pak Beni Tamoreka. Pak Beni Tamoreka. Wow. Dari 5 kursi Menjadi 11 kursi dan menuju berpotensi 12. berpotensi menjadi 12 kursi. 12 kursi gile. Saya bilang kan, kalau cuman mau jadi pejabat hari Iya. ini beliau, ya ada biasanya kan, Iya. ada kakak bupati, adik ketua DPR. Iya, betul. Aduh, lanjut. Kan ada biasanya seperti itu. Ada. Kalau hanya ingin jadi pejabat, ingin membangun dinasti, Iya. Di beliau situ saja. di situ saja. Maju dipilih saja dapil yang ada di Kabupaten Banggai. Tutup mata saja. Tutup mata saja. Insya Allah bukan kita mendahului kehendak Iya. Tuhan, Iya. pasti dia terpilih. Betul. Dan kalau dia terpilih dengan perolehan suara kursi misalnya 11 hari ini, Pasti ya, ketua DPR. pasti ketua DPR. Betul. Tapi dia ingin tepis itu. Iya, betul. Dia tidak mau ada kesan seperti itu kalau kakak bupati, adik ketua DPR, tidak. Untuk apa kan? Iya. Dia ingin lebih memperkenalkan bagaimana dia bisa berjumpa dengan masyarakat seluruh Sulawesi Tengah Oke. melalui momen pileg ini. Oke. Berarti bukan hanya mau mengejar kekuasaan, Siap. tapi bagaimana ada wakil dari timur yang akan menjadi prioritas timur ini kalau ada wakilnya di Senayan. Iya. Dan bukan sebenarnya tujuan Pak Beni ini untuk melawan Pak Muhyiddin. Tidak sama sekali kita Iya. punya niat untuk melawan sama beliau. Maksudnya ya itu yang kadang-kadang orang gagal paham. Oke, ini perlu diluruskan. Jangan-jangan orang kira, luar biasa ini kok melawan. Kalau misalnya- mati loh Muhyiddin. Pak Muhyiddin mau dilawan, siapa juga kita. Betul. Itu pertama. Saya betul lagi, betul sih memang. Secara politik kita ini masih baru, apalagi Pak Beni sendiri masih baru di dunia politik. Siapa Iya. juga kita mau melawan Pak Muhyiddin. Betul. Ya, alhamdulillah hari ini hubungan antara Pak Muhyiddin dengan Pak Beni sangat-sangat erat, Sangat baik juga. sangat baik. Jadi tidak ada itu, tidak Tidak ada sama dibilang sekali. mau baku lawan apa Mau tidak. baku lawan. Justru Tidak ada. pemetaannya bagus kayak menurut Iya, saya. dengan terbukti misalnya Pak Beni di wilayah timur, fokus Iya. di wilayah timur supaya di timur tetap terjaga suara. Pak Muhyiddin di wilayah barat, Iya, betul. ya kan? Akhirnya terbukti. Terbukti. Kekompakan dua orang ini terbukti kan? Betul. Tetap mempertahankan kursi plus insya Allah tambah 1 kursi lagi. Amin, 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 amin. Tanpa mengecilkan caleg-caleg yang Tanpa lain mengecilkan caleg-caleg Karena caleg-caleg lain juga menyumbang suara. Iya. Memang kalau Pak Muhyiddin sih saya kira kita tidak perlu lagi berbicara banyak kalau soal Pak Muhyiddin kan. Siapa sih yang mau lawan Pak Muhyiddin ya kan? Iya. Tahu tidak persamaannya Pak Muhyiddin dengan Pak Jokowi? Apa persamaannya? Sama-sama tidak pernah kalah. Luar biasa. Tapi kalau sampai 2 kursi Golkar ini berarti sejarah berulang kembali kan ya? Karena Siap. 2000 berapa terakhir kan ya? 2009. Jadi 2009. begini. Kenapa Golkar menjadi pilihan dari Pak Beni? Saya punya asumsi sendiri. Oke. Sebenarnya punya pilihan lain selain Iya, Golkar. banyak beberapa partai coba tawarkan Oke. untuk beliau maju DPR RI. Oke. Tapi saya cenderung ke Golkar. Oke. Saya sampaikan asumsi saya sama Aji Beni kan. Oke. Asumsi yang paling sederhana adalah asumsi tentang sejarah. Sejarah. Paling sederhana untuk kita menjelaskan, Iya. kan? 2004 Haji Muhyiddin menjadi anggota DPR RI, Betul. kan?
Golkar sumbang 2 kursi untuk Dapil Sulawesi Tengah. Iya, Yang mendampingi beliau adalah Sofyan Mile betul. Dari wilayah timur juga. dari wilayah timur dari Kabupaten Banggai. Dari Kabupaten Banggai, betul. 2009 Iya. Bapak Haji Muhyiddin terpilih juga jadi anggota DPR RI, 2 kursi lagi. kan? 2 kursi lagi. Oke. Alhamdulillah dari timur juga, Dari timur. dari Kabupaten Banggai juga. Pak Murad Nasir pada saat itu. Murad Nasir Iya, waktu itu. oke, betul. Terulang sejarahnya di 2024 Betul. ketika Pak Muhyiddin mencalonkan menjadi anggota DPR RI, ada juga orang timur Dari timur. yang dipanggil untuk sama-sama Menjadi siapa tandem. tahu. Iya. Menjadi tandem siapa tahu bisa mengulang sejarah Iya, yang pernah ada kan, betul. yaitu Pak Benianto. Oke. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Iya. mudah-mudahan itu bisa terwujud. Amin, Amin, amin. amin. Karena kalau dilihat dari perolehan sekarang, saya kira cukup jauh ya dengan kursi ke-8. Jadi kursi ke-7 itu saya kira kalau dibagi 3 suara Golkar hari ini, itu masuk di kursi ke-7 dan sudah sangat jauh jaraknya dengan kursi ke-8. Artinya kalau tidak berubah yang begini terus ini, bukan tidak mungkin Golkar akan 2 kursi dan mengulang sejarah kembali. Dan itu memang berkat pemetaan yang baik dari wilayah timur dan wilayah barat. Keren. Tepuk tangan untuk Golkar. Tapi kan tidak lepas juga dengan kerja-kerja tim yang solid tadi kan. Dan Iya, kan betul. kayak Kak Adi Surya. Iya, tapi target suara sebenarnya apakah sudah terkumpulkan atau memang di luar dari target atau turun dari target? Kita sebenarnya sederhana. Oke, Kalau untuk Kabupaten Banggai memang kita target menang, oke, kan? Barangkali menang 10.000, oke. tapi harus jadi pemenang di sana. Oh, oke. Karena sangat ironis, Iya. kan? Di kampung sendiri, di kandang sendiri kalau kita kalah. Kalah betul. Tapi kalau untuk wilayah barat, karena Kak Adi kan Iya. penanggung jawabnya nih, juru kami. Kan artinya diharapkan adalah mendulang suara Iya. 1.000 2.000. Apakah itu sesuai dengan target yang diminta oleh Pak Beni atau melebihi atau berkurang? Kalau Karena juru kami ini, nah, Pak. Iya, iya, iya. Kalau Aji sebenarnya bukan menitik beratkan kepada kuantitas supaya kita bisa mendulang suara, Oke, tidak. oke. Tapi bagaimana kita bisa bekerja, kan? Oke. Untuk bagaimana bisa menghasilkan suara dengan signifikan dengan keterbatasan kita. Oke. Pertama-tama saya ingin sampaikan, kita sadar betul Pak Beni ini masih awam di Iya. Kota Palu, di Sigi, di Donggala, Baru lah ya. Parigi. Iya. Baru terdengar namanya kan. Itu yang menjadi kerja ekstra kita. Jadi kalau bicara target sangat bukan hal yang harus kita patuhi. Bukan soal angka berarti. Bukan soal angka. Oke. Saya ditugaskan bagaimana tetap harus mensosialisasikan. Dan itu sangat berat sebenarnya. Daripada harus ada target. Betul. Kalau kita disuruh terus mensosialisasikan berarti sudah tidak ada jam waktu lagi. Iya. Kapan saja ketika kita belum tidur harus bisa menyiapkan waktu itu. Tapi agak sulit itu meyakinkan masyarakat di wilayah barat untuk setidaknya Kak Adi bisa mendapatkan suara 1-2 lah, kita bilang 1-2 lah untuk Pak Beni karena calegnya tidak turun langsung. Sehingga bagaimana strategi? Artinya berapa suara Pak Beni di wilayah barat? Kalau wilayah barat prediksi kita kurang lebih hampir 10.000. Dari hitungan internal ya 10.000 itu. betul. Bagaimana meyakinkan 10.000 orang itu Iya. yang artinya mungkin dia masih pemilih lepas lalu kemudian memilih Pak Beni sedangkan Pak Beni bukan orang dari wilayah barat lalu kemudian Tidak turun langsung. Ini tidak lepas dari Kak Adi punya cara speak-speakan iya kan. Jangan Kak Adi salah satu panitia festival tenda kemarin. Bagaimana itu Kak? Tidak, kalau kita sendiri sebenarnya apalagi saya ya Oke. sebagai penanggung jawab wilayah barat itu lebih mengedepankan ayo kita kalau misalnya sama teman-teman Oke. ini ada tugas kita bagaimana kita mensosialisasikan Pak Beni, memperkenalkan beliau sebagai apa. Jadi kita membangun prototipe dia Oke. ke kita. Oke, kita menjadi dia. Kita menjadi dia. Oh iya iya iya. Kita yang menjadi dia. Sehingga pesan itu seolah-olah diterima Dari dia langsung langsung. dari dia. Oh iya 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 iya. Bagus juga begitu. Saya berapa kali setiap kali jadwal kampanye ataupun kunjungan, saya langsung sampaikan saya mohon maaf kandidat saya tidak bisa datang karena ada beberapa hal yang harus dia selesaikan dengan
ada komitmen-komitmen yang kita bangun. Iya. Itu. Berarti Kak Adi mencoba menjadi seperti Pak Beni. Iya. Berarti baru cukur kumis ini ya kan, Pak Beni bakumis tuh. Kemarin berarti mirip Pak Beni juga bakumis. Sedikit mirip. Apa tadi Tidak, kamu bilang? beda jauh. Apa tadi kamu bilang? Tapi Kak Adi dengan sebegitu dekatnya Kak Adi dengan Pak Haji Beni Iya. dan sudah lama juga kan, kenapa pada akhirnya kakak tidak ikut nyalek juga? Iya. Aduh. Ya, Karena kan banyak caleg Kak ya, Iya. maksudnya mengikuti politisi. Iya, yang mengikuti politisi yang jadi staf polisi, akhirnya ikut nyalek. Iya. gitu. Menjadi tandem. Menjadi tandem. Ini DPR-nya, ini DPR DPR kabupatennya. kota. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Pilih ini dapat ini. Iya. Buy one get one. Iya. Daripada buy one get you. Sebenarnya begini. Oke. Saya secara pribadi punya keinginan, punya hasrat untuk menjadi salah satu kontestan di Pileg kemarin. Oh, yang kemarin ini kan? Iya, yang Oke. 2024 secara pribadi punya, ya dalam tanda kutip punya ambisi lah, Oke. kan? Siapa sih yang tidak euforia Iya. dengan Pileg 2024? Gila anak-anak muda Pesta banyak. demokrasi yang paling saya anggap paling luar biasa sudah di 2024 ini. Kenapa, Kak? Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Oke. Banyak aturan-aturan baru, Iya. Iya. kan? Entah itu dari penyelenggara, Iya. dari APH, aparat penegak hukum, kan? Banyak. Jadi kita mencoba bagaimana memainkan. Nah, saya punya sangat punya keinginan Oke. untuk terlibat di situ. Waktu itu targetnya yang di mana, Kak? Target saya mau maju DPR provinsi dari Dapil Banggai-Bangkep Balut. Lawan di AP berat. Dan dia ambil piala. lanjut. Cuman setelah berpikir beberapa kali, kemudian konsultasi juga sama Aji, saya mengambil kesimpulan jangan dulu hari ini. Kenapa, Kak? Kenapa? Masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Paling pertama itulah yang saya bilang tadi, yang kita bahas pertama, Iya. masalah pekerjaan, masalah kehidupan ekonomi, masalah finansial. Saya ingin settle dulu di situ. Oke. Ketika itu sudah settle, sudah aman, baru saya ingin mengabdikan diri sama masyarakat begitu. Tapi kan banyak juga teman-teman caleg muda yang kemudian secara ekonomi, sorry ini bukan tidak settle, tapi biasa saja, tidak luar biasa kehidupan ekonomi, tapi berani. Berarti Kak Adi bukan seorang petarung ya, karena tidak berani. Iya, mohon maaf ini kan, karena tidak Kan berani. kesimpulannya seperti itu kan? Iya, Katanya begitu iya. Kak. Nah, artinya begini, soal berani tidak berani sebenarnya kita harus punya sikap sendiri. Oke. Harus paling pertama kalau menurut Sun Tzu, bagaimana kita memenangkan peperangan, yang paling pertama yang harus kita ketahui adalah kekuatan kita sendiri dulu, bukan kekuatannya orang lain. Oke. Bagaimana kita bisa melumpuhkan lawan kalau kita punya kekuatan, kita tidak bisa nilai, kita tidak bisa tahu. Oh iya. Itu saya masih melihat kekuatan saya belum mampu di 2024 ini, kan? Entah saya tidak tahu, teman-teman lain mungkin punya pandangan sendiri, punya sikap sendiri, punya cara berpikir sendiri. Dan tidak salah juga ya. Itu tidak salah. Oke. Silakan. Dan saya justru support teman-teman yang misalnya mengambil langkah politik terlibat dalam proses Pileg kemarin, saya support. Oke. Saya bantu, saya semangati, gimana, ayo maju kan, nanti kita pilih itu. Hanya semangat. Dia bantu Pak. Oke, bantu semangat. Iya, ada beberapa juga yang saya kemudian bantu. Loh, kenapa tidak bikin baliho sendiri saja kan? Ya, kalau saya sendiri kan lebih besar biayanya daripada saya membantu orang. Karena proposal juga ikut masuk di Ikut dalam. masuk juga kan, biaya lain-lain juga ikut masuk. Iya. Begitu. Oke, berarti Kak Adi merasa bahwa saya mengukur diri dulu ini. Iya. Finansial sepertinya. Berarti Kak Adi sering ini ya dengar lagunya Maher Zain featuring Maudy Ayunda Beban. yang insya Allah tahu diri kan. Kan kalau digabung itu kan insya Allah tahu diri. Jadi memang harus betul-betul kita tahu dulu kekuatan kita sebelum kita mau terjun di medan pertempuran. Betul. Karena kadang-kadang juga teman-teman merasa bahwa kita sudah apa juga lawanku cuma ini, cuma ini. Sedangkan dia juga cuma dia. Iya, kan? Betul. Kadang kita ini terlalu asik. Oke. Mohon maaf, sesama caleg. Oh iya. Kan? Lupa ada masyarakat di bawah. Oh iya. Terlalu asik kita dengan imajinasi, dengan perdebatan visi misi, perdebatan kalau saya jadi ini, kalau saya jadi begini.
terlalu asik dengan itu, sementara kita lupakan masyarakat. Iya. Padahal Masyarakat ini pemilik suara dan punya pikiran sendiri juga. Iya. Dalam artian begini, salah satunya kayak begini. Saya pasang baliho kan. Oke. Iya. Bukan baliho yang besar itu, bukan. Oh, Saya- yang di billboardnya jembatan 1. bukan. Ini barusan buat telepon di Sub. 3 orang kecelakaan. Ini salvo. Ada Sidik Jatoro dan Kali Surya. Misalnya saya pasang baliho kan. Oke. Orang lihat ini hampir misalnya di setiap kelurahan atau di setiap kecamatan ada balihonya saya. Tiba-tiba saya naik motor. Iya. Kehabisan bensin. Padahal ada uang ini mau beli bensin, cuman karena Pertamina jauh. Pertamina atau kios untuk beli bensin itu jauh, saya dorong motor kan, tidak mungkin di harga begini itu motor. Orang langsung bilang, "Ih, caleg kere. Iya. Masa cuma beli bensin tidak bisa." Nyanda bisa. Kan begitu. Iya, Dalam artian asumsi saya secara pribadi seperti Oke. itu. Jadi saya butuh benar-benar dalam proses politik ingin settle dulu secara finansial, ingin merdeka dulu secara finansial, baru saya mengabdikan diri sama masyarakat. Iya. Betul. Sehingga ketika ada permintaan dari masyarakat ataupun misalnya ada program-program sosial Iya. yang bisa kita kerja sama-sama, itu bisa terlaksana. Tidak mau tunggu dulu ini, tunggu dulu itu. Oke. Berarti Kak Adi ini dia menunggu kalau bisa nanti habis bensinnya bensin mobil. Jadi dia dorong mobil. Jadi caleg supir. Berarti memang penting itu kayak karena Iya. anggapan masyarakat bahwa sedangkan beli bensin saja kau setengah mati, kau mau baca caleg. Betul. Itu menjadi anggapan buruk juga yang kemudian jangan coblos dia. Iya. Dia kesian kemarin saya tuh dorong motor. Tapi kan menjual kesedihan juga bagus itu Kak. Kalau saya, Kenapa? maksudnya jual kesedihan dengan dorong motor luar biasa caleg ini leh. Sederhana sekali. Itu justru bisa dipilih orang Kak. Kalau saya tidak melihat seperti itu di 2024, bro. Oke. Artinya ada yang sudah jor-joran pun, mohon maaf belum beruntung. Siapa? Saya tidak tahu siapa. iya. Ya ada sih jor-joran, terus sudah pakai tagline luar biasa. Lalu kemudian tetap juga tidak terpilih kan? Kayak lagunya Mita Talahatu. Gimana kan? Ya. Rasa sukalah, Iya. ingin menyerah. Bukan Talahatu itu. Lagunya Presi. Akhirnya lagu itu bukan ya? Bukan. ya? Lanjut. Dari Kak, harapan Kakak sendiri tentang pemuda-pemuda yang kemarin mencalonkan diri, apakah Kakak menaruh harapan tersendiri atau bagaimana? Iya. Karena melihat sorry nih kalau kita melihat masih ada juga senior-senior yang terpilih. Siap. Dan tidak semua juga berarti 2024 bukan sepenuhnya tahun anak muda. Kalau menurut saya, bagaimana? Kalau saya sama pemikiran saya seperti itu. Nah kan kalau orang pintar begini satu pemikiran. Karena kita lihatlah perolehan sementara untuk presiden. Iya, Ada tokoh tua, ada tokoh muda. betul. Ini kolaborasi, Kolaborasi betul. kan? Dan ini berefek sampai di bawah. Tidak semuanya juga misalnya harus anak muda. Oke. Tidak semuanya juga harus orang Orang tua. Tapi kita harus benar-benar bisa melihat mana yang mampu bekerja untuk masyarakat, Oke. mana yang benar-benar memahami untuk masyarakat. Oke. Itu kalau untuk teman-teman yang masih muda yang kemudian hari ini mengambil jalur politik, mengambil sikap politik terlibat dalam pileg, kan yang alhamdulillah misalnya beruntung, Iya. berarti ada tugas baru sama Komyule. Betul. Menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan. Kemudian yang kedua harus lebih kerja ekstra daripada senior-senior ini, Betul. kan? Betul. Karena ekspektasi orang memilih kau akan kerja lebih baik daripada Lebih baik, orang tua. harus lebih kerja ekstra. Jangan sampai orang bilang lebih baik yang kemarin saja. Iya, sama. Sama saja. Iya. Bicara anak muda sudah Jo. Berarti 2029 ini bisa jadi tantangan lagi untuk anak-anak muda. Iya. Karena mereka harus menjawab tantangan di 2024 ini sampai 2029. Kalau mereka tidak mampu menjawab tantangan itu, maka di 2029 pemilih berubah lagi. Pola pikirnya berubah lagi, kayak. Betul. Itu luar biasa itu. Hati-hati memang. Jadi yang terpilih ini kira-kira ya mereka harus menyiapkan betul-betul dorong punya pekerjaan, kerja-kerjanya lebih ekstra sehingga nanti kalau kemudian nanti 2029 nyalek lagi, orang masih percaya anak muda bisa kerja. Hari ini kan kalau kita lihat, sorry nih kayak banyak juga anak-anak muda yang terpilih karena privilege. Itu bagaimana menurut Kakak? Tidak masalah kalau saya. Oke. Karena begini, mungkin dengan privilege itu lebih justru bisa membantu orang lain. Oke. Kayak begini, dia anak bupati, seorang anak bupati. Mungkin ada orang minta tolong apa yang belum berkesempatan dia bertemu dengan bupatinya.
ketemu sama anak bupati, Iya. minta tolong dulu. Ada saya punya keluarga sakit misalnya. Kasih tau papa maksudnya. Nah, kasih tahu dulu papa. Iya. Paling sederhana itu. Iya. Bisa tidak dibantu. Oh iya, tuh saya kasih tahu papa. Kan kalau anak yang buat telepon jarang di reject pak. Iya, betul. Nah. Kalau di reject ya harus dicari tahu nih golongan darahnya sama tidak. Kalau anak kan, Iya. kalau anak yang buat telepon kayak saya yang sudah punya anak juga. Iya. Kalau anak buat telepon ya harus diangkat. Iya. Dalam keadaan apapun itu Dalam kan. keadaan apapun. Iya. Seperti itulah kadang orang tua kan. Iya, betul. Begitu juga yang terjadi sama anak pejabat. Walaupun misalnya HP ada sama ajudan atau sama Iya. walpri. Kalau anak Kalau anak buat telepon, bicara dengan papa, ada orang sakit ini. Oh. Cepat rujuk di rumah sakit. Iya, iya. Sebenarnya tidak masalah. Justru saya menganggap privilege itu justru bisa membantu banyak orang. Dan dimanfaatkan dengan baik juga. Dengan baik juga. Kan bukan dimanfaatkan dengan Sekarang pertanyaannya, emang apa sih privilege-nya anak pejabat? iya. Tidak jauh beda juga dengan kita. Iya sih, paling pulsa datanya lebih banyak dari kita. Iya, sih. paling kota atau mungkin ya dikawal lah sana sini atau mungkin lebih Iya. nyaman dia naik mobil. Tapi hampir rata-rata anak muda sekarang yang memang fokus di dunia usaha, Iya. di dunia profesi bisa sama rata dengan anak-anak pejabat. Oh iya, betul. Keren. Tapi Kak, kan tidak jadi nyalek ini. Terus tujuan ke depan apakah mau mencoba peruntukan di 2009 kan? Sorry, di umur berapa Kak? Saya tahun ini menuju 34. Oh, 34. Artinya kalau mau menunggu 5 tahun lagi kan sudah 39. Iya. Apakah menunggu 39? Gibran saya 35 sudah jadi wakil presiden kan? Apakah menunggu 39 atau ada tujuan-tujuan politik lain? Karena sudah artinya sedikit lagi berhasil mengantarkan Pak Beni ke Senayan. Tinggal komisinya jadi tahu komisi berapa nanti kan? Kalau saya sih tetap punya tujuan politik. Secara Oke. pribadi punya tujuan Oke. politik. Entah itu di 2029 atau mungkin dekat-dekat ini kan. Dekat-dekat. Mungkin Soalnya kalau dekat-dekat ini pilkada Kak. Sorry nih. Iya. Jadi gini loh. Iya. Gini loh. Proses politik itu bukan hanya di partai politik, di organisasi masyarakat, Oke. di organisasi profesi, Oke. di beberapa instrumen-instrumen yang ada di negara kita ada juga yang menggunakan proses politik. Iya. Dipilih secara langsung, Iya. memperkenalkan diri, menyampaikan visi misi, Oke. kan? Jadi ya tinggal proses politik yang mana yang saya mau ambil Iya. dekat-dekat ini Karena kan. dalam waktu dekat ini yang ada tersisa tinggal pilkada. Saya tidak tahu kalau musda-musda ya. Mungkin kalau kamu ambil ya maksudnya musda hipmi atau apa kan saya lihat bukan di situ lagi karena sekedar informasi. Kak Adi Surya ini juga termaksud salah satu pengurus Kadin di Banggai. Tidak mungkin lagi bertarung di hipmi. Sorry nih kalau ada keinginan. Saya tidak tahu karena sudah beda kelas lah menurut Iya, saya kan. siap. Karena orang hipmi dulu baru Kadin kan. Kalau soal di Kadin ngapain lagi ke hipmi. Jadi Siap. tinggal kalau bicara soal 2025-2024 tinggal pilkada yang tersisa. Ya, kita Apakah lihat ada saja seperti apa? Kan kita lihat saja seperti apa. Saya cuman sekarang ini lebih fokus bagaimana benar-benar Pak Beni itu suaranya tetap terjaga sesuai Oke. dengan data yang kita terima sampai nanti di sampai pengumuman ya? pada saat pengumuman. Insya Allah belum dari kehendak Tuhan bisa terpilih lah, bisa Amin. maksimal. Oke. Itu yang fokus saya di situ. Oke. Soal baliho itu kan ucapan apa ya? Ucapan saya secara pribadi lah dengan Kak Sidik. Kita sama-sama Tapi kan bisa melalui broadcast kan? Maksudnya kenapa harus billboard ya kan? Iya. setelah baliho kan saya datang ke sini. Oh iya. Nah itu justru. Saya datang ke sini kan. Nah itu justru menjadi pertanyaan orang kan? Iya kan? Setelah billboard datang ke Saraba. Orang-orang ke Saraba itu kepentingan politik. Atau mau tapi kakak tidak usah nyalek, kakak cocoknya jadi bupati. Kalau kakak bupati kan sama bunda paut. Beliau mau jadi bangga kok jadi orang bangga berarti. Tidak apa. Bagaimana itu Kak? Aduh. Komentarnya katanya jangan nyalek, mending bupati. Kalau untuk kepala daerah nanti dipikir-pikir dulu kan. Oke. Ya kita lihat ke depannya seperti apa. Oke. Kan kalau misalnya punya peruntukan rezeki di situ, kita mana tahu kan Iya. rezeki itu datang. Betul. Kalau ada peruntukan rezeki ke situ ya insya Allah. Kalau belum ya tahan diri. Berarti- Intinya begini, saya pasang baliho berdua ya sama Kakak Sidik. Di kesempatan ini saya mau sampaikan juga. Oke ya, ada Kan? itu kenapa? Kenapa ada billboard itu? Jangan dengan Sidik Jatola karena Jatola tidak terkenal kecuali Janggola ya. Oh, iya.
Pertama, ucapan terima kasih kita buat masyarakat Sulawesi Tengah dalam proses pemilu 2024 ini aman, damai dan tentram tanpa ada gesekan. Iya, ada sih dinamika tapi tidak seberapa. Tidak yang harus sampai menggunakan BKO dari luar, pasukan tambahan apa segala, kan? Itu yang kita sangat-sangat syukuri hari ini bahwa proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Iya, betul. Evaluasi kita juga kedua tidak memakan banyak korban dalam tanda kutip. Iya, tidak seperti yang lalu sebelumnya kan. Iya. Kan itu bentuk rasa syukur kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Saya bersama Sidik kan mengucapkan terima kasih. Dan kedua, dalam proses pileg ini mungkin ada sesama kita ya, sesama tetangga, sesama sahabat mungkin ada gesekan karena beda pilihan. Ayo setelah pileg kita sama-sama bergandeng tangan. Ayo kita duduk ngopi. Ayo. Saraba. Iya. betul. Iya, pesan itu yang ingin kita sampaikan sama-sama. Kalau orang menilai mau maju ini maju itu terserah. Kita kembalikan kepada orang itu kan. Kita hanya menyampaikan pesan. Karena tidak mungkin saya mau sampaikan pesan misalnya kayak sekarang di podcast kan. Mungkin besok lusa ada konferensi pers atau apa kan. Ya, kalau harus satu-satu ada jutaan masyarakat Sulawesi Tengah. Masa dibisiki satu-satu ya kan? Terima kasih. Pileg ini kan cukup dengan seperti ini bisa mewakili lah. Betul. Jadi ada media seperti ini, ada billboard dan lain-lain itu sudah cukup mewakili lah. Iya. Keren. Kenapa Sidik Jatolak, Kak? Kenapa harus Sidik Jatolak? Ya kebetulan sahabat saya saya dalam berpikir. Ya, artinya keterwakilan juga sama-sama kan. Itu ya keterwakilan barat begitu. Maksudnya kakak keterwakilan timur begitu. Maksudnya mau lawan Om Cudi itu kan. Kalau kita tidak sampai berpikir di situ. Di proses kepala daerah kita tidak berpikir. Iya, cuman hanya untuk membuat statement terima kasih masyarakat sudah menjaga pemilu ini dengan baik. Iya. Tapi tetap Kak, biar bagaimana? Dulu juga bahkan di billboard itu ada orang ini bukan iklan bacalik dia. Jadi jangan bilang begitu Kak. Akhirnya nanti kita lihat ke depannya saja. Kalau misalnya memungkinkan ada peruntukan rezeki ke situ ya kita ke situ. Tapi kalau hari ini saya dengan tegas nyatakan bahwa billboard dan misalnya kehadiran saya di Saraba mengucapkan terima kasih. Khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, teman-teman tim dari Pak Beni sendiri kan, yang sudah bekerja kan. Ya biar bagaimana proses pileg ini sangat-sangat melelahkan. Betul. Saya sendiri misalnya pagi di Sigi, sore itu harus di Parigi. Oh begitu Kak? Iya, setiap hari saya seperti itu. Berarti tiap hari makan lalang betul ya? Hampir tiap hari singgah di warung saluan yang ada di Toboli sebelah. Tahu kayak Mas Joko itu kan? Iya. Warung Parigi juga biasa. Berarti itu pekerjaan yang melelahkan ya. Tapi evaluasi juga untuk ini sekaligus saya mau sampaikan evaluasi juga untuk semua partai-partai politik. Pasti kamu orang 2029 susah cari saksi. Kenapa? Karena saksi sorry nih dibayarnya begitu tapi kerjanya sampai besok pagi, besok siang, bahkan besok sore. Jadi itu evaluasi juga. Entah siapa yang harus mengevaluasi, apakah KPPS-nya yang terlambat atau memang prosesnya yang memang lama dan. Jadi memang itu juga menjadi PR juga itu untuk para partai politik di 2029. Beberapa saksi saya tanya, soalnya lagi jadi saksi. Gila pagi ketemu pagi Kak. Betul. Itu bagaimana itu Kak? Saya sebenarnya tidak tahu bagaimana aturan baku terkait saksi kan, karena kemarin saya fokus untuk bagaimana memaintenance relawan maupun calon pemilih kita. Saya sangat prihatin seperti itu, maksudnya orang harus bermalam, kan? Ya, saya bukan hanya partai politiknya sih, kalau saya secara pribadi yang harus dievaluasi juga penyelenggaranya. Semua harus evaluasi kan? Kak Adi ini melihat dunia politik yang sekarang ini dengan dinamikanya, kira-kira ada tidak harapan untuk pemilu yang akan datang di tahun 2029 dan ada tidak evaluasi pemilu di tahun 2024 ini? Ini kacamata tim sukses. Ya, kalau harapan kita lebih baik lagi dari pemilu. Apa yang dikasih lebih baik lagi? Ya mungkin dari segi honor saksinya kan. Iya, sebenarnya kalau mau bicara honor saksi juga salah satu. Kemudian kedua tingkat partisipasi memilih. Masih kurang nggak? Bukan masih kurang, ribet. Misalnya
ya ini juga mungkin jadi harapan saya Oke. di 2029. Kayak hari ini saya berKTP Jakarta, ingin melakukan pencoblosan di sini. Iya. Kalau dulu kan kita hanya modal KTP kan, Iya. betul. bisa mencoblos. Iya. Tapi sekarang sudah tidak bisa, harus melapor dulu di KTP bersangkutan, KTP domisili. Kayak misalnya di Jakarta baru bisa melakukan pencoblosan di sini. Ini kayak ribet bagi kita Ribet. sebagai dan dilaporkan jauh-jauh hari sebelum iya. pemilu kan. Jadi sayang orang punya hak suara itu tidak tersalurkan. Mungkin itu harapan saya bisa diperbaiki lah dari penyelenggara kan. Iya. Dicarikan cara lah ya. Dicarikan cara supaya ini bisa tetap siapapun yang punya hak pilih dia memilih. Iya, betul. Entah dia misalnya ada di daerah mana, tapi ketika dia punya hak pilih, dia harus memilih. Betul. Itu kan seperti tidak adil, khususnya di Tingginya juga kemarin di Kabupaten Sigi itu banyak sekali sekali keluhan yang seperti itu, karena kan kita sama-sama warga Indonesia punya Betul. KTP, apalagi kan? Iya. Tidak cukup kayak itu. Iya, tidak cukup kayak itu. Itu yang mungkin harapan saya ya di penyelenggara sendiri, di KPU, Bawaslu lebih lebih dinamis lah melihat aturan melahirkan aturan dalam pemilu. Iya. Supaya entah kandidat, entah pemilih Tidak ada yang dirugikan. tidak ada yang dirugikan. Betul. Karena kan kita sudah semangat mau pilih Sampai di TPS TPS. di tol Mentalo. Itulah. Apalagi kayak misalnya yang kabupaten-kabupaten terdekat kayak Donggala, Sigi kan, yang dia misalnya berdomisili di Palus. Iya. Cuma KTP-nya belum dipindah. Betul. Dia harus ke Donggala dulu urus ini. Lapor dulu. Itu yang di dekat. Iya. Ya, kayak misalnya saya hari ini yang berKTP Jakarta. Iya. Kan nggak mungkin mau balik ke Jakarta lapor dulu ini itu baru ribet lah. Betul. Baru punya hak pilih kan. Harus disederhanakan. Disederhanakan. Supaya orang yang punya hak pilih tetap bisa menularkan haknya. Oh, keren. Ini evaluasinya kemudian harapan saya yang kedua adalah bagaimana masyarakat umumnya kan, masyarakat umumnya itu dalam proses pemilihan itu benar-benar memilih calon legislatif itu yang berdasarkan kapasitas ilmunya. itu juga banyak kejadian, Vini. Ada orang yang bingung sampai di TPS siapa dipilih. Iya. Jadi betul-betul masyarakat harus lebih lebih aware lagi terhadap politik, lebih mencari tahu siapa-siapa calegnya dan betul. Lebih peduli lah karena nasib 5 tahun ya. Nasib 5 tahun kita diperjuangkan oleh legislator ini. Iya, betul. Walaupun kita tidak berdampak langsung. Iya. Kan ada bahasanya orang, biar ini presiden Tetap kan kita cari nasi sendiri. kita tetap tidak. Iya. Tidak Bukan seperti persoalan itu. Iya. Tapi ada nasib lain yang mereka perjuangkan. Iya. Maslahat hidup orang banyak. Iya, bukan cuma satu kelompok, bukan cuma hanya partai kita sendiri yang diperjuangkan, tapi masyarakat satu Indonesia kalau bicara DPR RI kan begitu. Betul. Bukan hanya konstituen yang memiliki Jadi saya berharap masyarakat sendiri ya, karena saya berinteraksi langsung kan dengan masyarakat ini, kadang mereka Pak ini begini, oh iya, terus Pak ini begini. Harapanku caleg itu yang betul-betul punya kapasitas untuk terlibat, dan kedua ada responsif dari masyarakat. Oke. Jadi masyarakat juga harus merespon baik. Bukan kemudian sudah mana uangmu kita mau coblos. Iya. Tidak begitu. Ada yang begitu, yang mana uang Ada. Bahkan kalau Vini di sana dia bodoh ibu-ibu. Oh gitu. Dia bilang, siapa dicoblos ini? Coba ibu lihat ini TPS kan. TPS itu tusuk Prabowo Subianto. Jadi banyak. Saya bilang, gila aja ini. Jangan begitu Vini. Akhirnya ya wajar lah satu putaran kan. Ya kan, karena Vini punya bodoh-bodoh kita di masyarakat ini. Kak, terima kasih nih sudah datang di Sarang Channel. Terus kalau ada komentar, ya kita anggap Kak Adi Surya ini kan juga cerminan dari Pak Benianto yang nanti akan menjadi legislator. Berarti kita minta kritik dan sarannya untuk Sarang Channel. Iya. Kalau kritik saran hari ini masih belum itu sih, maksudnya. Iya. Saya senang datang ke sini. Kan datang ke sini disambut sama tim kreatif dari Saraba Channel. Siap. Terima kasih. Ya, kita yang terima kasih. Dapat salam juga dari Pak Beni. Tadi malam saya teleponan sama beliau, saya sampaikan. Oh, beliau harus tunggu sebelum janji dulu dong ini ya kan? Janji dulu dong. Pak Beni harus kesini dong. Aduh, ini janji yang harus ditepati. Harus.
Karena cerminan nanti kalau kakak maju, ini saja tidak bisa ditepati. Iya. Atau kalau tidak, kalau Pak Benny dari kemarin dan sama-sama kita ke Senayan. Iya. Kirimnya ke TPM. Bisa diatur, bisa diatur. Iya. Terekam ini loh Kak. Siap. Jadi Tidak perlu Pak Benny, biar saya bisa. Iya. Janji dulu Kak, Pak Benny akan ke sini. Insya Allah kalau ketemu waktunya. Insya Allah Pak Benny bisa ke sini. Amin. Saya pastikan Siap. itu. Oke, Amin. siap. Lanjut, kritik Saraba Channel. Kritik ya, kalau kritik saya sih sebenarnya belum bisa mengkritik, Oke. kan? Ya, tetap berkembang, Amin. Amin, Terima amin. kasih banyak. kan? Iya. Tetap Masukannya, Kak. Iya, tetap menjadi corong orang untuk menyampaikan informasi, Siap. entah siapapun itu Siap. yang datang. Siap. Seperti itu mungkin. Terima kasih ya. Tapi memang Kak Adi ini memang tidak salah tim sukses yang memang betul-betul memiliki kekuatan kan, Iya. yang memiliki tenaga hebat kan, iya kan? Iya. Namanya saja Adi Surya, tenaga surya loh. Iya. Iya kan? Jangan salah, Kak Adi juga 16 bersaudara. Kenapa? Surya 16. Tapi Kak Adi ini aslinya orang Donggala ya? Tidak. Loh, Surya Donggala. Terima kasih Kak Adi sudah Siap. tampil di Saraba Channel. Terima Sehat-sehat. kasih, sama-sama. Mudah-mudahan salam sama Pak Benny. Semoga tidak berubah lagi kursi ini. Insya Allah Golkar 2 kursi di Amin, 2024. Dan Pak Benny bisa menjadi salah satu perwakilan dari Timur untuk duduk di Senayan. Sehat-sehat selalu Pak Benny. 1 Oktober kita ketemu di Senayan karena 1 Oktober pelantikan. Iya. Amin. Untuk Kak Adi Surya, sehat selalu. Apa yang dicita-citakan insya Allah tercapai. Amin. Dan apa yang diimpikan, entah apa maksud baliho itu. Siap. Kita harap maksudnya baik. Amin. Dan kita harap ke depan Kak Adi Surya juga bisa menjadi pemimpin seperti Pak Benny Tamureka dan juga Amin, Pak Benny amin, Tamureka. Amin. Amin. Sehat selalu Kak. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Saraba dulu dong.